Sama-sama kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para alim ulama, para masyayikh, para a'immah, juga kepada guru-guru kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kedua orang tua kita, kerabat, sahabat, karib, serta jamaah yang telah mendahului kita, dan orang yang telah memberikan fasilitas dalam majlis ini, juga kepada guru besar kita, sahib hadal khair wal fadl wal barakah, Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan usul dan furu serta masyayikh beliau, juga kepada walidi Abu kita Syekh Abdul Majid, Syekh Usman Khairaf, walidi Kamal Hashim Al-Walidi Ahmad Mas'amad Jadi Kamasud Kabdal Habib Abdul Qadir Haddad Kalidan Asyarifuddin Walidin Subrafuddin Ya Abdul Nabuida, dan juga usul dan furu mereka serta guru kita Al-Ustaz Haji Madinah, dan juga kepada pengarang kitab yang kitabnya kita baca, Al-Imam Syekh Samir Al-Hadrami Al-Ulama Al-Haramain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik mereka. Allah curahkan selalu rahmah maghfirah dalam kubur mereka. Juga dengan suratul Fatihah, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dengan sebab ilmu asrar anwar yang ada pada diri mereka. Juga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam umur kita. Allah berikan sehat walafiat kepada kita, dan juga majlis. Allah berikan keberkahan dalam majlis ini, dan ilmu yang kita dapati mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat, dan juga mengamalkannya. Juga mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakit yang kita derita, dan orang-orang kita doa kesembuhan dari segala penyakit dengan kesembuhan yang sempurna dan secepatnya. Juga dengan suratul Fatihah, semoga yang masing-masing punya hajat, punya niat, Allah sampaikan niat dan hajatnya daripada perkara dunia dan akhirat, dan yang menjadi tanggungan kepada Allah berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la yasir walid bin Ahmad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi waqti walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabuz zakah, kitab tentang masalah zakat. Dimaksud di sini zakat itu adalah zakatul mal, zakat harta.
yang dimana zakat harga itu tertentu pada an-naqad, yaitu emas dan perak. Ada zakat al-tijarah, yaitu zakat apabila dia mempunyai usaha. Ada zakat az-zuru was-simar, apabila dia mempunyai perkebunan. Dan juga ada zakat al-mawashi, yaitu zakat binatang ternak. Ada zakat al-rikaz wal-mahdi, apabila dia menemukan benda-benda berharga, benda-benda yang sebelum Islam atau benda-benda juga yang di awal-awal Islam. Jadi yang dikatakan zakat yang wajib itu, jadi nggak ada. Terkadang orang tuh dia habis jual sesuatu, jual rumah, jual tanah, jual sawah, terus diminta zakatnya. Gak ada zakat dari orang menjual barang yang dia punya. Lain kalau zakat itu adalah zakat tijarah, orang punya usaha, ya. Sekalipun usahanya adalah usaha yang remeh, tapi kalau penghasilannya dalam 1 tahun itu bisa melebihi daripada nisabnya emas, maka wajib baginya bayar zakat. Dia pedagang esol, kena zakat enggak? Kena zakat. Kalau memang esolnya punya banyak, punya 100 gerobak, itu kalau dijumlahi dalam 1 tahun itu hasilnya itu melebihi daripada 84 gram emas. Ya, kalau misalnya emas 1 gramnya 1 juta, kita hitung lempeng aja. Kalau dalam 1 tahun itu hasilnya melebihi daripada 84, maka akan ada zakatnya. Sekalipun tuh itu kita lihat adalah sesuatu yang sederhana, jual gado-gado kena zakat, karena kalau dia punya outlet gado-gado ada 100 gimana? Nah, jadi zakat itu ya emas, ya orang punya emas, dia beli ngumpulin terus, ya. Nah itu dalam 1 tahun kalau apabila emas itu sudah mencapai 84 gram, itu harus dikeluarkan zakatnya. Ya, yang dimana hitungan 84 gram itu lebih dari yang dia pakai pada kebiasaannya. Dia punya emas ada berapa? Ada 100. Kena zakat enggak? Belum tentu juga. Kenapa belum tentunya? Karena yang dipakai itu enggak dihitung. Tapi yang dipakai itu yang uruf. Artinya uruf itu kebiasaannya. Apalagi cincinnya berapa? 5. Gelangnya biasanya, ya orang sini biasanya pakai gelang itu 30. Masya Allah, orang sini ya. Rantainya 50 Nah, 50 kilo besi kayaknya. Jual hasil yang begitu yang urus, ya. Nah, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, udah kurangi dari yang itu, ya. Bukan berarti supaya gak kena zakat, rantainya semua dipakai. Dia punya berapa? Punya 300 gram, tapi bisa saya gak kena. Kenapa? Karena rantai semuanya 5 rantai dipakai. Jadi
jangan ini ya, karena bahwasanya itu sangat ancamannya sangat berat. Nah, ya begitu juga masalah dia punya perkebunan, perkebunan yang harus dizakati itu adalah kalau dia punya kebun korma, kebun anggur itu. Kalau kebun mangga, kebun ini mangga, dari korma, anggur, kalau sekali panen itu bisa sampai mencapai 5 wisik atau kira-kira 612 kilo, maka itu nanti dia keluarkan zakatnya. Nah, begitu juga binatang ternak, kalau memang dia punya peternakan, berupa onta, sapi atau kerbau, kambing, maka ketika dia mempunyai peternakan itu, maka baginya itu harus ada zakatnya setelah 1 tahun. Dia punya peternakan kambing, kambingnya ada berapa? 50. Nah, itu harus dikeluarkan kalau sudah 1 tahun, karena batasnya itu 40 kambing. Nah, kalau sapi 30, kalau ortak 5. Nah, jadi itulah ukuran zakat. Kalau sekarang sih paling orang ini, kalau di kota-kota ini yang paling dia punya tijarah, dia punya perdagangan, dia punya perusahaan. Nah, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala at-tarhibu fi ajaiha, anjuran untuk membayar zakat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah berfirman, khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Siapa itu mereka? Orang-orang yang mempunyai harta yang sudah melebihi daripada nisab atau ukuran untuk bayar zakat. Ya, orang-orang kaya dan mereka jadi orang-orang yang mempunyai harta yang untuk dizakatkan, suruh ambil. Artinya ambil gimana? Artinya bahwa sudah minta dari mereka. Jadi suruh, nah ini bagian ini suruh paksa. Kalau memang ada orang itu dia udah ketahuan ada begini, karena bukan harta dia, karena itu adalah harta yang harus dikeluarkan, karena itu bukan haknya. Nah, jadi harus dipaksa untuk dikeluarkan karena menyelamatkan dia. Kalau sedekah yang itu harta itu diambil sebagai sedekah, artinya zakat, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka itu dengan sedekah itu. Jadi harta itu harta yang di situ sudah melebihi daripada nisab, dan sebagian itu dengan haul sampai 1 tahun, itu adalah kotoran yang kalau diambil itu membersihkan harta-harta yang lainnya. Jadi kalau ada orang dia mempunyai harta yang sudah melebihi daripada nisab dan sudah mencapai haul, dia kagak bayarkan, dia kagak keluarkan, maka itu harta bercampur dengan kotoran. Gimana kita tuh kalau ada kotoran kita bersih dia, masa kotoran mau dibawa-bawa terus. Kalau kebetulan kalau orang pelit masalah kayak gitu, udah tahu untuk buah-buahan kotor kita bersih. Kalau dia makan, kebetulan dia makan kotornya gimana? Jadi perutnya jadi sakit begitu. Dan demikian juga kalau kebetulan yang dia makan itu adalah harta yang seharusnya dizakatkan,
maka selamat dengan memakan harta yang haram. Sekalipun itu secara zahir hartanya dia, padahal hakikatnya, batinnya itu adalah hak orang-orang miskin. Maka ketika dia tidak bayar, sama memakan harta orang-orang miskin. Alhamdulillah. Kalau orang kagak mau bayar zakat, jangan jadi orang kaya. Ngapain jadi orang kaya kagak mau zakat? Bikin apa? Bikin binasa diri nanti di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, wa iqamis shalah, dan menjalankan, menunaikan sembahyang, wa ita'iz zakah, dan membayarkan zakat, wa hajjil baiti, dan melaksanakan ibadah haji di Ka'bah, wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Jadi ketika ada orang ini dalam Islamnya ini sudah terpenuhi 5 ini, maka Islamnya termasuk yang sempurna. Namun kalau belum, Islamnya belum afdal, bahkan di dalam 5 perkara itu, kalau ada yang tidak dilakukan, maka Islamnya tidak sah. Apa itu? Syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi mereka yang awalnya adalah kafir atau bukan muslim. Kemudian dia mau Islam, dia tidak bisa langsung tahu-tahu dia berangkat haji, atau dia puasa, atau dia sembahyang kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakah, wa zawwidu mardakum bis sadaqah, wastaqbilu amwajal bala'i bidu'a'i wa tabarru. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasinu, lindungilah amwalakum, harta-harta kalian, bizakati, dengan menunaikan zakat. Itu artinya Nabi katakan, jaga harta itu bukan dengan tertawa, jaga harta itu bukan dengan sapam, tapi jaga harta itu dengan membayarkan zakat. Nah, kenapa? Karena akan membersihkan dari kotoran dan menjaga orang itu dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harta yang di situ, yang tadi itu kalau sudah melebihi daripada nisab atau ukuran yang harus dia keluarkan. Wa zawwidu mardakum bis sadaqah, dan obatilah penyakit-penyakit kalian tuh, orang-orang yang sakit di antara kalian, dengan bersedekah, sedekah sunnah. Tuh, jadi obat dari penyakit adalah sedekah dengan ikhlas, dengan yakin. Mungkin kalau kita lihat itu berapa banyak tuh orang yang penyakitnya itu disembuhkan tuh dengan bersedekah. Mungkin kalau sering baca di share-share tuh, dan juga pengakuan orang tuh, banyak mereka tuh
mengobatinya itu dengan bersedekah. Nah, karena ini memang adalah salah satu obat dari penyakit. Dia penyakit ke dokter udah begini, dia ke sana, dia walhasil sudah banyak dokter yang didatangi, banyak alternatif yang dia kunjungi, namun gak sembuh-sembuh. Namun ketika dia menjalankannya itu dengan berobatnya, dengan dia bersedekah, tentu dengan ikhlas dan yakin ya, nah ini pasti dia akan tersembuhkan. Karena ini adalah ucapan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi berbicara itu tidak dengan hawa nafsu tapi wahyu. Nabi katakan kharaja fi illa khair. Kata Nabi tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali semua adalah kebaikan. Nah, ini terkadang orang ini karena keyakinannya masih kurang, masih ragu, sehingga yang begini nggak ampuh. Nggak ampuh bukan karena amalannya, tapi hatinya yang kurang. Hatinya yang kurang kurang yakin. Nah, qala wastaqbilu amwajal bala bidu'a, dan hadapilah ombak musibah bidu'a dengan doa, wa tadarru dan dengan merendahkan diri. Jadi ketika orang sedikit-sedikit dapat bala, dapat musibah, kata Nabi hadapi dengan apa? Dengan berdoa dan dengan tadarru, merendahkan diri. Banyak berdoa, doa ikhtiar sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan dia daripada musibah yang menimpanya. Jadi jangan malah kabur, kena musibah malah dia menjauh dari Allah, kena musibah malah menjauh dari majelis. Gua sembahyang, gua baca Quran, gua dengerin pengajian, gua datang, ini musibah kagak berhenti percuma gitu. Jangan tetap. Kenapa? Mungkin karena Allah Subhanahu wa taala kepengen tuh senang melihat dengan orang itu dia berada di majelis, makanya Allah undur, Allah nggak buka terus. Ketika dia berdoa Allah belum terima. Kenapa? Karena mungkin Allah senang dengan suara dia, jadi kalau langsung diijabah, disembuhin penyakitnya atau musibah Allah Subhanahu wa taala hilangkan, orang itu enggak minta-minta lagi nantinya. Jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala tunda karena Allah masih pengen dengar suara orang itu. Nah, kalau dia masalah musibah terus dia berdoa Allah langsung ijabah, ya mungkin karena memang orang itu diijabah itu doa, atau mungkin juga karena orang itu Allah nggak mau dengar lagi suara dia, jadi ketika dia selesai dia kagak minta lagi. Namun sebaliknya orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala tunda karena mungkin Allah kepengen dengar suara dia, karena kalau diijabah ntar udah agak minta lagi, udah kedengaran lagi, makanya Allah biarin dulu. Jangan ada bahwa dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala gara-gara Allah berikan ujian kepada dia. Nabi katakan innallaha idza ahabbal 'abda ibtalah. Allah Subhanahu wa taala kalau senang akan seorang hambanya, Allah kasih ujian. Kenapa? Karena biar supaya orang itu senang menyebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya banyak berdoa, ya. Karena Allah pengen dengar suara dia.
Nah, jadi jangan jangan orang tuh malah meninggalkan berdoa, meninggalkan rendah diri, apalagi sampai dia kabur dari masjid, dari musola, dari majlis, gara-gara apa? Musibah yang bertubi-tubi. Nah, kalau dia mau kabur, mau cari siapa? Yang menolong dia? Gak ada. Nah, mungkin kalau orang ini minta tolong kepada seseorang, kemudian kagak ditolongin, besok orang itu mungkin gak mau minta lagi sama dia. Tapi sama orang lain mungkin dia bisa. Enggak, mau dia enggak mau minta tolong. Kenapa? Kemarin saya minta tolong enggak ditolongin. Dia bisa nyari yang lain. Mungkin orang lain bisa nolongin, orang lain bisa nolongin. Sekalipun ngambek sama orang ini dia kagak minta tolong, mungkin di tempat lain ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dia sudah marah, dia udah tinggalkan Allah, ketika dia gak dapat pertolongan, dia tinggalkan Allah, mau minta tolong sama siapa? Ada lagi selain Allah? La hasya wa kalla. Kan ulama katakan kullu syai'in idza taraktahu 'iwadun wa laysa Allahu in taraktahu bil 'iwad. Segala sesuatu kalau kamu tinggalkan pasti akan ada gantinya, namun tidak dengan Allah. Kalau kamu tinggalkan ada gantinya, enggak ada. Jadi ketika Allah tolong, alhamdulillah. Allah nggak tolong terus, tadarru, karena nggak ada lagi yang bisa nolong selain Allah. Naam. Kalau anak masalah diomelin sama bapaknya, dia marah, dia mau nyari bapak lain. Udah dah, kamu sama bapak ini nyari bapak lain aja. Nah, jadi tetap istaqbilu amwajal bala berdoa wa tadarru. Hadapi ombak-ombak musibah itu dengan selalu berdoa dan tadarru, hendakkan diri kepada Allah. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam inna tamama islamikum an tu'addu zakata amwalikum. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna tamama islamikum, sesungguhnya sempurnanya Islam kalian, antu adu, bahwa kalian menunaikan zakat amwalikum, zakat harta-harta kalian. Jadi orang kalau dia belum menunaikan zakatnya, maka Islamnya belum sempurna. Iya. Sekalipun masalah itu dia bukan termasuk orang yang menunaikan zakat, dia sama juga, belum sempurna juga, karena tadi bunyal Islamu ala khamsin. Nah, kalau masalah bangunan ini dibangun dengan 5 tiang, mesti 5 tiang, dia bangunnya 4 tiang doang, sempurna belum? Belum, masih kurang 1. Sekalipun dia yang punya tiang dia cuma 4 doang, jadi pas 4 dia tetap sekalipun kokoh, ya namanya itu belum sempurna juga. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu mempunyai 5 perkara dalam Islam ini termasuk zakat, maka itu termasuk orang yang sempurna. Nah, jadi di sini menandakan juga bahwasanya Islam juga Islam juga menyuruh orang biar punya duit. Islam memerintahkan juga orang biar supaya kaya. Jadi siapa bilang Islam ngajarin miskin? Enggak. Kalau Islam ngajarin miskin, nanti siapa yang membantu orang-orang miskin? Maka harus mereka tuh yang mempunyai yang mempunyai skill, kemampuan untuk mendapatkan dunia, untuk bisa ini, ayo terus bangun. Tapi satu, jangan sampai dia terbawa dengan dunia, udah kaya, udah begini, zakat aja kagak bayar. Jangan.
Dahulu ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Ya. Sa'labah ini orang nih pada saat itu termasuk orang yang miskin. Ya. Akhirnya ketika dia sembahyang itu, ketika dia sembahyang selalu dia itu awalnya tuh rajin. Sembahyang nggak pernah ketinggalan, datang di awal-awal terus. Akhirnya Rasulullah minta terus Sa'labah, apa yang ente inginkan? Rasulullah, saya ingin biar supaya jadi orang kaya deh. Kata Rasulullah, kalau saya jangan itu, yang ini aja. Enggak, itu aja Rasulullah. Kata Rasul jangan. Enggak, Rasul setiap itu minta tuh biar supaya banyak duit. Kata Rasul jangan, karena yang begini lebih baik. Akhirnya terus akhirnya Rasulullah doain. Punya satu kambing, dipelihara doa Nabi, akhirnya sampai berkembang kambingnya. Sembahyang yang tadinya sebelum waktu udah datang, ini gara-gara hartanya banyak, sembahyangnya terlambat. Makin berkembang, punya kambing, punya sapi, makin lagi. Yang tadinya sembahyang tuh terlambat, ini sama sekali datangnya sekali doang. Makin kaya, sampai akhirnya seminggu sekali, sampai akhirnya nggak kelihatan tuh. Sampai setahun kelihatannya itu kenapa? Ngurusin hartanya. Ya Allah. Sampai akhirnya nggak kelihatan sama sekali. Rasulullah katakan, coba datangin ke Sa'labah, ya, ambil zakat. Dia bayar zakatnya. Ketika didatengin kata dia, oh enak banget, aneh yang usaha, aneh yang begini, ini mau tinggal ngambil uang. Rasulullah tinggal ngambil uang begitu, harta yang saya punya untuk zakat. Padahal zakat itu berapa sih? Ya? Zakat itu ya, seperti 0,025, ya, 2,5%. Coba orang kalau punya 1 miliar, 2,5%-nya paling berapa? 25 juta. 25 juta dari 1 miliar. Mana lebih banyak yang diambil apa sisanya? Ya Allah, ya. Akhirnya sampai dia agak mau bayar. Sudah. Akhirnya begitu dia kagak mau bayar, udah mulai jauh. Akhirnya pada suatu saat dia mau bayar, Rasulullah nggak terima, nggak mau. Ya Allah. Sampai Rasulullah meninggal, Rasulullah nggak terima sudah zakatnya dia. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia mau bayar zakat ke Rasulullah, dia nggak terima zakatnya dia. Masa mau terima? Meninggal dalam keadaan murtad akhirnya. Naudzubillah, ya, itu. Jadi jangan sampai kita disuruh mau, karena dengan harta kita bisa bantu orang-orang susah, ya, bantu para ulama, perjuangan mereka, ya, mereka yang mau dakwah agak ada biaya, sokong mereka, berikan biaya mereka. Orang yang mau ngaji, menuntut ilmu agak ada biaya, dengan orang kaya dibiayain berapa banyak itu kan. Dengan ulama mereka yang mau bikinnya, pesantren mereka punya murid bagi pesantren kagak ada. Allah. Kemarin Al-Fakir ada acara di Jawa Timur, kumpulan alumni, baru bulan tadi, ya benarnya sekitar 4:30, uang tadi 4:30 dari hari Kamis, Jumat, Sabtu tadi. Dalam perjalanan mampir ke salah satu teman alumni juga, ya, karena mau pergi sama-sama. Subhanallah, lihat itu dia punya 3 pesantren, itu tinggal terima kuncion. Bangunannya itu kalau dihitung
itu sampai antara 2 dengan 3 M, satu bangunan atau satu pondok. Ada pondok putra, pondok putri, ada di mana? Ada orang. Subhanallah. Ya, dia karena begitu. Karena dia menyiapkan waktu, menyiapkan ilmu. Karena kalau dia menyiapkan waktu juga, ilmu juga, bangunan juga, anak duitnya di mana Ustaz? Dari duitnya di mana kiainya? Orang tiap hari duduk di depan lekar. Iya, kalau lekar disebut jadi ingatnya. Iya. Subhanallah. Jadi orang yang kaya, orang yang itu muafak, ya. Orang kaya muafak. Subhanallah. Nah, jadi itu. Jadi ketika orang mempunyai harta, mempunyai ini, jadikanlah harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qantaratul Islam, ya. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-zakah, bermula zakat itu qantaratul Islam, merupakan jembatan, ya. Jembatan Islam artinya apa? Jembatan Islam maksudnya apa? Adalah suatu wasilah, merupakan perantara yang menyambungkan dari dunia ke akhirat. Itu dia yang tadi Anda katakan. Jadi orang punya harta, jadikanlah sebagai wasilah perantara dia untuk kebahagiaan akhirat. Itu namanya az-zakatu qantaratul Islam, karena itu merupakan perantara, ya, dari dunia menuju akhirat. Jadi jangan sampai harta yang dia punya tidak membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau begitu nanti doa Rabbana atina fid dunya, itu doang udah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak dia minta. Ya. Jadi ketika doa mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah, udah sampai situ doang. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia, kesenangan dunia. Ya, akhiratnya enggak minta. Kenapa kok akhiratnya enggak minta? Karena dia mintanya dunia doang, sehingga duit yang dia punya itu tidak membawa kepada kebahagiaan akhirat. Nah, jadi kalau doa lengkapin. Kalau orang yang ketika dia mempunyai dunia, kemudian dia sambungkan dunia yang dia punya akhirat, berarti dia baca doanya itu makbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Orang ada nggak kira-kira dia yang doa berhenti? Nggak ada yang berhenti. Mesti dia ikutin semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu mesti dia baca tuh, begitu dia baca. Tapi ketika prakteknya tidak membawa kebahagiaan akhirat, itu maknanya apa? Doa akhiratnya dia kagak baca. Ya? Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa kita adalah orang yang diijabah, ya, ketika mendapatkan kebaikan dunia, maka untuk kebaikan akhirat kita dapatin juga. Itu dengan apa? Itu dengan bayar zakat, dan juga dengan apa? Dengan sedekah sunnahnya. Qala at-tarhibu min man'i zakah, ancaman daripada orang yang tidak menunaikan zakat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Faslun an-niyatu salasu darajatin. Ini suatu fasal permulaan niat itu ada 3 tingkatan. Al-awwalu yang pertama, in kanatis sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Apabila sembahyang itu adalah sembahyang yang wajib, ya, itu sembahyang 5 waktu, atau juga ada orang nazar, ya, ada orang nazar jadinya wajib juga tuh, ya. Misalnya ada orang, saya kalau nanti diterima di kerjaan, saya mau sembahyang sunnah, saya nazar sembahyang sunnah 10 rakaat, atau saya sembahyang 5 salam. Nah, maka itu adalah jadinya wajib. Kalau dia lulus kerjaan, dia kagak kerjain sampai meninggal dalam keadaan maksiat karena punya kewajiban dia gak kerjain. Nah, itu namanya nazar, ya. Maka itu dianggap juga adalah, ya, yang dikatakan sembahyang itu, maka wajib qasdul fi'li. Ya, jadi kalau sembahyang yang jenisnya wajib, maka ketika niatnya pertama qasdul fi'li. Apa qasdul fi'li? Yaitu sengaja melakukan dengan ucapan usolli, aku sembahyang. Itu namanya qasdul fi'li. Jadi kalau ada orang sembahyang dohor, dia kagak pakai usolli, nggak pakai niat dalam hatinya aku sembahyang, langsung aja Allahu Akbar, nggak ada itu. Terletak dalam hatinya itu usolli atau aku niat sembahyang, maka tidak sah. Nah, wa ta'yin, dan adanya ta'yin, dia jelasin sembahyangnya apa, ya. Jadi usolli, ya, wal fardiyatu, dan juga disebut fardunya. Usolli fardhu zuhri Allahu Akbar. Itu doang 3 tuh. Ada usolli, ada fardu, ada nama sembahyangnya. Dia gak pakai arba' raka'atin mustaqbilan kiblati ma'muman, sah sembahyangnya. Ya, sekalipun orang tuh kalau dia udah niat begitu usolli fardhu, ya, sembahyang di belakang imam udah dihitung makmuman, dohor dia ketahuan 4 rakaat, namun yang wajib yang harus benar-benar disebut yaitu dengan ucapan usolli. Qala wa in kanat nafilatan muaqqatatan, dan apabila adalah sembahyang sunnahnya, ya, yang kedua, in kanat, apabila sembahyang itu nafilatan, sembahyang sunnah, muaqqatatan, yang berwaktu, ya, karotibatin, seperti sembahyang rawatib, qabliyah, ba'diyah, itu namanya sembahyang sunnah. Dan itu dikatakan berwaktu karena sembahyang sunnah qabliyah harus sebelum sembahyang wajib. Jadi ada waktunya, setelah azan dan sebelum sembahyang wajib. Atau ba'diyah, itu juga harus setelah sembahyang wajib, itu namanya berwaktu, ya. Apalagi yang berwaktu, waktu duha, karena itu adalah sembahyangnya pakainya waktu, ya, kapan?
ya setelah matahari naik, itu namanya waktu. Sembahyang witir juga sembahyang yang pakai waktu, di waktunya malam. Sembahyang tahajud namanya waktu. Nah, kalau ada orang yang sembahyang model begitu, maka niatnya bagaimana? Nah, nanti nih. Auzati sababi, atau yang sembahyang yang jenisnya itu pakai sebab. Apa jenisnya pakai sebab? Yaitu sembahyang yang gara-gara melakukan sesuatu. Seperti orang masuk ke dalam masjid terus disunahkan sembahyang tahiyatul masjid, itu namanya sebab. Jadi orang itu sembahyang sunnah gara-gara masuk masjid atau sebab masuk masjid, itu namanya sembahyang yang pakai sebab. Sembahyang apa? Sembahyang habis wudu, tuh namanya sebab. Jadi sebab dia berwudu, dia disunahkan sembahyang 2 rakaat. Itu namanya sembahyang yang pakai sebab, yang ada gara-garanya. Nah, kalau ada orang sembahyang aja, usolli sunnatul wudu, Allahu Akbar. Ente emang habis wudu? Enggak, wudunya dari pagi, ini sembahyang sekarang nih buat bayang wudu. Enggak boleh. Bayang wudu itu langsung, ya. Nah, sekalipun ada juga ulama yang mengatakan selagi dia belum sembahyang sunnah wudu sekalipun udah berapa hari boleh. Nah, namun yang utama enggak, ya. Itu namanya sembahyang yang pakai sebab. Nah, kalau orang yang sembahyang sunnah yang pakai waktu dan pakai sebab, maka niatnya wajib qasdul fi'li wa ta'yin, itu wajib dia itu usolli dan menyebutkan sembahyangnya. Jadi kalau fardu cukup usolli salat witir Allahu Akbar, agak pakai sunnatan, nggak pakai faktor kagak, ya. Jadi cukup dengan menyebut usolli dan nama sembahyangnya, ya. Usolli usolli tahiyatul masjid Allahu Akbar, sudah, ya. Usolli salatal ba'dal wudu Allahu Akbar, aku sembahyang setelah wudu, ya. Jadi nggak pakai usolli salatal wudu ba'dal wudu raka'ataini sunnatan, enggak. Artinya enggak bagaimana? Artinya kalau dia niatnya cuma usolli dan nama sembahyangnya udah sah. Ustaz, kalau dia usolli raka'ataini ba'dal wudu mustaqbilal qiblati sunnatan alayya, boleh enggak? Tidak apa-apa. Paling kagak tadi itu usolli nama sembahyangnya, ya. Nah, kalau dia bawa semuanya, ya, sembahyang apa namanya, sembahyang sunnah terawih, itu kan terawih itu namanya sembahyang sunnah yang pakai waktu. Dia sudah terawih, dia terawih usolli salat terawih Allahu Akbar, sah nggak? Sah, nggak pakai rakaat, sah, ya. Kalau dia pakai gimana? Boleh usolli salat tarawih raka'ataini sunnatan ma'muman mustaqbilal qiblah, aku sembahyang tarawih sunnah 2 rakaat makmum menghadap kiblat, sah. Sebut lagi jamnya jam 8 di masjid ini, lebih lengkap lagi. Naam. Qala wa in kanat nafilatan mutlaqatan, dan apabila sembahyang sunnah mutlak, artinya mutlak bagaimana? Bukan karena sebab, bukan juga karena waktu, ya. Jadi dikatakan sebab, nggak ada sebabnya.
Dikatakan waktu sembahyangnya boleh pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, kapan boleh. Itu namanya mutlak. Kecuali habis subuh sampai matahari naik, habis asar sampai matahari terbenam, lain lagi. Artinya dia kagak melihat waktu, enggak melihat sebab, itu namanya mutlak. Berapa rakaat? Bebas kalau mutlak. Dia mau sembahyang mutlak, 50 kali salah, gak apa-apa kalau dia mau kuat. Habis sembahyang duha nih, sembahyang duha sudah sunnahnya 8 rakaat, paling mentok lah paling banyak 12. Tapi dia mau sembahyang lagi, sembahyang apaan? Sembahyang duha sudah, Terus sembahyang ba'dal wudu sudah. Tahiyatul masjid sudah, tapi dia mau sembahyang. Boleh nggak? Boleh. Sembahyang apa? Sunnah mutlak namanya. Berapa rakaat? Bebas. Dia mau sembahyang tuh dari jam 8 sampai dohor 4 jam. Boleh? Boleh banget. Kuat nggak kakinya? Naam. Sampai ratusan rakaat bebas sembahyang mutlak namanya. Naam. Wajib qasdul fi'li faqat, maka niatnya itu cukup untuk sembahyang doang. Artinya usolli Allahu Akbar, udah. Ada kok nggak disebut sembahyangnya? Namanya udah mutlak, bukan karena sebab, bukan karena waktu. Jadi usolli doang, usolli Allahu Akbar, sah sudah. Nama sembahyang mutlak. Nah kalau dia mau lengkapin, usolli rakaataini sunnatan Allahu Akbar, saya sembahyang 2 rakaat sunnah. Udah. Itu. Naam. Tapi kalau dia dengan usolli doang, udah cukup. Qala al-fi'lu usolli. Tadi kan dikatakan wajaba qasdul fi'li. Apa itu fi'li maksudnya? Wajaba qasdul fi'li. Apa qasdul fi'li? Itu lafaz usolli, aku sembahyang. Wa ta'yin, dan ketentuannya. Artinya apa? Ketentuannya itu sembahyangnya dohor, au asron, atau asar, au subhan, au isya'an, au maghriban. Itu namanya ta'yin. Kayak tadi kan kalau sembahyang wajib, itu wajib apa? Kalau sembahyang wajib 3 nih. Usolli, kemudian sebut sembahyangnya, kemudian sebut fardunya. Usolli zuhran fardon, atau usolli fardhu zuhri. Udah cukup deh. Jadi tidak pakai rakaatnya berapa, enggak, sudah. Dengan begitu udah cukup. Naam. Wal fardiyatu fardon, dan yang fardiyah itu fardon. Jadi hanya untuk sembahyang wajib yang di situ ada lafaz usolli, lafaz ta'yin, lafaz fardiyah. Tapi kalau sembahyang sunnah dia usolli dan hanya usolli dan nama sembahyangnya. Kalau sembahyangnya mutlak, sunnah mutlak, cukup dengan usolli, udah sah. Naam. Qala faslun syurutu takbiratil ihrami 16. Mohon maaf saya sengaja berserah. Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal 'amal wa na'udzubika minaz zayghi waz zalal wa nastaghfirullah min qawlin bila 'amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' ahbabina ulama'ina masyayina jami'il muslimin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Rabbil alamin. Iyyaka Saqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin da'wahum ya subhanakallahumma wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum min rabbil alamin.